Ya, ini kebetulan saya sebagai bagian dari peran anestesi, saya seorang peran anestesis ini. Kita melayani di bagian di ruang bedah, di bagian anestesi, terutama saya sebagai mitranya beliau. Halo, kalau mau dioperasi itu, kalau nggak dibius sakit dong. Oh iya, betul. Iya, tidak sakit. Iya, tidak sakit. Kita bius, ya, kita tidurkan. Tidurkan. Ya, makanya ajak yang jadi standar kita di tim anestesi berbaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tuh nggak ada apa-apanya kalau Allah itu tidak menghendaki. Ya, makanya kita pasrahkan kepada yang memberikan kehidupan pada kita. Bu, jadi biasanya nih ya, halo. halo juga. Ketemu lagi di Obseria, obrolan seru dan Ceria. hari ini bertepatan dengan Hari Anestesi Sedunia dan kita ketemu dengan para tamu yang luar biasa ini. Ada Dr. Igun Minato, spesialis anestesi. Kita beri tepuk tangan. Dan juga ada Haji Muklas yang udah 3 kali haji. Luar biasa. Selamat pagi Pak Haji. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seru-seruan seputar tentang Hari Anestesi nih. Bisa dijelasin gak sih? Ngobrol santai aja kan? Iya. Kenapa sih hari ini tuh disebut dengan Hari Anestesi? Kenapa ya Ji ya? Mungkin karena kalau hari ini happy kali ya. Jadi kita dikatakan dari anestesi gitu. Oh gitu. Nah, sebenarnya memang dari beberapa literatur sih ya, di tanggal 16 Oktober ini, mengapa dikatakan sebagai Hari Anestesi Sedunia itu? Karena pada tahun berapa ya? 1846. 1846 kalau nggak salah satu siapa? Dokter Lupa kok. Wilson siapa? Nah, itu menghasilkan produk baru inhalasi ether namanya itu kalau nggak salah itu. Jadi sehingga pada saat itu sebagai perubahan dari anestesi lah, sehingga dikatakan sebagai Hari Anestesi Sedunia. Selamat sih. Ucapin dong buat selamat buat kita ya. Selamat Hari Anestesi ya. Nah ini nih, kalau ngomong-ngomong tentang anestesi nih, ini apa pelayanan apa aja sih sebenarnya kalau anestesi ini? Ya, benar-benar ini. Ya, ini kebetulan saya sebagai bagian dari peran anestesi, saya seorang peran anestesis ini. Kita melayani di bagian di ruang bedah, di bagian anestesi, terutama saya sebagai mitranya beliau. Mitra dokter anestesi, saya berhasil melakukan pembiusan pada pasien-pasien yang akan ditangani dalam operasi. Begitu. Ya, jadi pada prinsipnya kita di anestesi itu tidak bisa ya bekerja sendirian gitu loh. Jadi kita tuh bekerja di dalam sebuah tim. Ya, ada dokter anestesi, ada perawat anestesi, ada penata anestesi, dan juga mestinya di dalam kamar operasi itu kita berkolaborasi juga dengan dengan tim kamar bedah ya, termasuk operator dan sebagainya lah. Banyak sih sebenarnya kegiatan anestesi Mbak Ocha ya. Oh begitu. ruang ICU juga. Oh iya mesti dong, kan karena banyak ya, kita juga harus berkolaborasi dengan ICU karena banyak pasien-pasien yang setelah kita lakukan operasi pembiusan kadang-kadang ya nggak mesti kondisinya bagus ya, jadi harus dirawat kelanjutan di ruang ICU. Jadi kita harus punya kolaborasi yang bagus dengan tim ICU. Ya di sana luar biasa sekali nih ya. Memang penting gitu ya kalau di dalam operasi itu harus ada anestesi gitu ya dalam prosedur bedah. Halo, kalau mau dioperasi itu, kalau nggak dibius sakit dong. Oh iya, betul. Iya, tidak sakit. Iya, tidak sakit. Kita bius, ya, kita tidurkan. Tidurkan. Ya makanya sebenarnya
yang namanya di anestesi itu ada yang namanya trias anestesi ya. Ini bahasa kerennya nih, trianestesi nih. Iya. Jadi ada kita tuh pasien harus tersedasi, ya artinya dia nyaman tidur lah. Kemudian yang kedua pasien harus namanya analgesi, itu tidak nyeri, tidak merasakan nyeri, dan ada relaksasi. Pasien itu harus rileks supaya operator itu bisa bekerja dengan baik. Operator itu dokter bedah, ya. Jadi anestesi itu sebenarnya kerjanya harus dalam standar yang cukup tinggi Mbak Ujaya, betul ya. Karena di samping kita itu melayani pasien, kita juga melayani para dokter bedah, dokter kandungan, dokter ya THT, dokter yang sering bekerja biar mereka itu puas dengan pelayanan kita gitu ya. Operasinya berjalan lancar, kita juga harus melayani beliau, jadinya pasien aman, operator senang, kita juga senang. Oh, luar biasa. Ya itu makanya kalau operator kesulitan kan, para operator dokter bedah ini kesulitan karena pasiennya nggak rileks, kan sulit. Biasanya terjadi yang tadinya mau ngiris, jadi cuk ngiris saya bisa bahaya dong. Bahaya sekali. Nanti bisa ketemu Mas Haris itu. Setelah dokter ini KTD. Lah berarti ini jam kerjanya gimana ya dok ya kalau anestesi? Jangan tanya kerja. Oh iya. Gimana nih? Tanyanya jangan tanya dokter kerja. Tanyanya istrinya di rumah gimana? Ini 24 jam berarti ya? Alhamdulillah. Siap tunggu panggilan begitu ya dok ya? Ya makanya kalau nggak salah ya, julukannya Pak Mulat kan Haji Muklas Adianto Simatupama. Tumpak apa itu rupanya ya? Tunggu panggilan. Oh, aduh. Tapi panggilan rumah sakit pasti ya, bukan panggilan yang lain. Ya ini kan sekedar intermezzo aja ya, siang malam tunggu panggilan. Panggilan 24 jam. Ya memang seperti itu ya Mbak Uca, karena dokter anestesi itu kan kerjanya ya kita nggak tahu ya apa kondisi emergensi yang harus kita lakukan, itu tidak mengenal waktu gitu loh, bisa jam pagi, jam siang, jam malam. Makanya kita harus berkolaborasi dalam sebuah tim, itu harus benar-benar bagus, kuat. Ya dokter anestesi tidak bisa dia mengalami paling hebat, nggak bisa. Itu harus didukung dengan perawat, tenaga juga harus bagus, mempunyai skill yang bagus, attitude yang bagus. Dan ini penting Mbak Uca, anestesi itu harus mempunyai attitude, etika yang bagus ya. Karena sekarang kalau Mbak Uca operasi cantik kan Mbak Uca kan, nah coba kalau operasi cantik orang tidur, udah Mbak Uca tahu, nggak ngerti kan? Nah, makanya tim anestesi itu harus mempunyai etika dengan standar yang tinggi Mbak. Aduh saji 3 kali Makanya nih contohnya salah satu Salahnya karena mau dan anestesi. Oh bisa berangkat sampai 3 kali, luar biasa sekali. Terus selain tadi tuh 24 jam, ada cerita apa sih kalau jadi anestesi tuh apa yang harus disampaikan loh, kayak ini loh sebenarnya yang dilakukan anestesi seperti itu? Ya sebenarnya sulit ya, bagi anestesi itu harus mempunyai kemampuan edukasi yang bagus ya. Karena kadang-kadang anestesi itu bekerja dalam kondisi ya boleh sih dikatakan antara hidup dan mati gitu loh. Bisa kita berbicara dengan seperti itu, tapi walaupun kalau kita bicara serius ya, secara evidence based kan ya, tingkat kematiannya sekian, lainnya sekian. Tapi kayak apapun, karena saya juga di sampingnya haji 3 kali ya. Jadi kita kayak di anestesi ada peraba, itu ada yang namanya inovasi peraba ya. Jadi berdoa sebelum tindakan anestesi. Makanya kita biasakan, ayo kita berdoa bareng. Di samping kita juga berdoa, pasien juga berdoa. Ya mohon maaf ya, sering kita mengajak yang menjadi standar kita di tim anestesi berbaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tuh nggak ada apa-apanya kalau Allah itu tidak menghendaki. Makanya kita pasrahkan kepada yang memberikan kehidupan pada kita, Bu. Jadi biasanya nih ya, setelah dibaca kayak gitu tuh pasien jadi tenang gitu loh. Pasiennya tenang, insya Allah sing angel jadi gampang. Jalan sama yang bagus. Iya, biasanya operasinya lancar. Itu kan yang kita harapkan Bocah. Karena terus terang kayak apapun, anestesi itu stresornya mungkin paling dominan ya di antara dokter-dokter yang lainnya. Karena kita menghadapi kondisi yang demikian. Begitu ya Bang. Sekali nih bicara kita kali ini ya. Mungkin sebagai closing, Dokter Igun mau menyampaikan apa nih untuk hari
Anestesi ya, Iya. iya. Ya mungkin bersama Pak Muklas, Pak Haji Muklas ini ya di tim anestesi satu ya, kita itu tidak boleh sombong. Ya, sehebat apapun kita dalam pengerjaan ilmu anestesi itu kita harus rendah hati. Karena kesombongan biasanya kan dibalas tuntas. Oh ya. Ya, maka jauhkanlah dari perasaan sombong karena skillmu yang hebat, karena knowledge ilmu yang hebat, itu benar-benar jauhkan. Itu modalitasmu, tapi tidak boleh kamu ungkapkan, jadikan itu sombong. Maka kerjakan segala sesuatu itu dengan apa? Nyaman, aman, dan tentunya buat kita adalah happy buat semuanya. Happy buat kita bekerja, happy juga buat pasien setelahnya senyum. Oke, luar Ada tambahan Pak Haji? Saya cuma ingin mengucapkan selamat Hari Anestesi Sedunia. Iya. Saya bangga menjadi bagian anestesi untuk melayani masyarakat. Wah, jos lo. Ya, demikian Hari Anestesi Sedunia. Buat para anestesi-anestesi yang sedang menyaksikan, selamat bahagia karena hari ini kita memperingati bersama supaya kita semakin lebih lagi di dalam memberikan pelayanan, dan untuk RSUD Jimbaran selalu siap melayani dengan ceria. Salam ceria. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.